Ini dia bocil Roblox yang umurnya masih 16 tahun tapi sudah menjadi milioner di game Roblox. You was on some op shit. I was cruising down a nigga block with the chopsticks. Game Roblox adalah sebuah platform permainan yang dimana semua orang, termasuk kalian juga, itu bisa membuat game di dalamnya. Yang penting tahu caranya coy. Dikarenakan Roblox sangat membuka peluang-peluang untuk pembuat game atau developer game untuk membuat game di dalamnya, banyak sekali orang-orang yang menjadi sukses dikarenakan membuat game di dalam Roblox ini. Salah satu cerita yang banyak diketahui orang dan kita akan bahas di video kali ini itu adalah seorang bocah berumur 16 tahun yang membuat satu game dan menjadi milioner di Roblox. Nama player tersebut adalah Ed Hazem. Dimulai pada bulan Desember tanggal 8 tahun 2016, Hazem join ke Roblox dan membuat akunnya. Dari histori Robloxnya sih, dia masih belum menggunakan nama Hazem itu sendiri, melainkan nama yang satu ini, Manly OP Strongman 37. Seperti bocah-bocah Roblox pada umumnya, Hazem di tahun itu juga masih menjadi player biasa yang main seperti orang-orang lainnya. Hingga sampai tahun 2019, akhirnya Hazem merilis game Roblox pertamanya. Ya, di sini gue nggak tahu apakah dia itu emang game developer, dia ngerti coding-coding atau buat game segala macamnya gitu, atau emang dia cuman gabut, tapi ya, dia ngebuat game di tahun 2019 yang dimana umurnya masih 13 tahun. Nama game tersebut adalah Hazem Build. Tapi ini bukan awal dari segalanya, karena emang di tahun itu Hazem masih belum serius untuk menjadi developer game Roblox. Sampai akhirnya mulai di tahun 2020. Di tahun itu, Hazem merilis game lagi dengan nama The Compliment Machine, yang dimana gamenya sendiri cukup simple karena kalian sebagai player itu akan dikasih komplimen-komplimen atau pujian-pujian yang sangat bagus coy. Nah, mungkin pada momen satu ini, Hazem sudah memutuskan atau berdedikasi untuk membuat game dan menjadi developer di dalam game Roblox. Walaupun nggak langsung dilakukan sama dia, tapi di tahun 2021, Hazem merilis sebanyak 5 game di dalam jangka waktu 1 tahun itu. Mulai pada bulan Mei, Hazem merilis game dengan nama Music Maker. Lanjut lagi di bulan Agustus, Hazem merilis game lagi dengan nama Type Racer. Lanjut lagi di bulan Oktober, Hazem merilis game lagi dengan nama Two Truth One Lie. Dan gak berhenti di situ aja, lanjut lagi pada bulan 11 atau bulan November tanggal 8, Hazem merilis game lagi dengan nama Click It. Dan gak berhenti di situ aja, pada tanggal 20 di bulan yang sama, yaitu bulan November, Hazem merilis game lagi yang terakhir kalinya, yang namanya Keyboard Defender. Dikarenakan banyak sekali game-game Roblox, bahkan berpuluhan-puluhan juta game Roblox di luar sana, membuat Hazem tidak sesukses secepat itu. Dia harus bersaing melawan puluhan-puluhan juta game di luar sana untuk mendapatkan player aktif yang memainkan gamenya. Jadi ya, walaupun Hazem merilis banyak game di tahun 2021 ini, dia nggak langsung kaya begitu aja. Tapi dikarenakan kekonsistenannya ini membuat salah satu game yang Hazem buat menjadi sedikit populer coy, atau banyak orang yang mainin. Gamenya yang bernama Type Racer menjadi booming dan rame dikarenakan dimainin oleh salah satu YouTuber terkenal. Gamenya sendiri cukup simpel, yang dimana kalian harus lomba balapan ngetik, dan siapapun yang cepat atau menyelesaikan duluan kata-katanya, dia pun yang akan menang. Dikarenakan YouTuber itu memainkan gamenya, otomatis banyak bocil-bocil yang datang dan memainkan gamenya juga, yang membuat game satu ini adalah salah satu game pertama yang menaikkan karir Hazem. Hazem pun berterima kasih ke YouTuber tersebut karena emang gamenya beneran naik dan meledak coy. Sampai akhirnya dia mendapatkan 1 juta visit game pertamanya di tahun 2021 November. Mungkin bagi kalian itu udah banyak, apalagi orang yang baru merintis, tapi sebenarnya angka segitu itu nggak ada apa-apanya coy. 2021 pun finally end atau sudah berakhir. Hazem sangat bahagia dikarenakan di penutupan akhir tahun itu, salah satu game yang dibuat oleh keringatnya dimainkan oleh jutaan lebih orang. Tapi sedikit yang dia tahu kalau emang next game yang bakalan dia rilis itu akan meledak banget coy. Jadi ya nggak lama-lama saat tahun 2022 mulai,
Di bulan kedua dari tahun ini, Hazem merilis game lagi. Lebih tepatnya di tanggal 8 bulan 2 tahun 2022, Hazem merilis game terpopulernya yang bahkan sampai sekarang masih aktif, yaitu Please Donate. Please Donate adalah sebuah konsep game santai Roblox yang dimana kalian sebagai player bisa membuka sebuah stand yang orang-orang lain bisa mendonasikan Robux mereka. Jadi ya singkat penjelasannya itu ya transaksi di dalam Roblox gitu. Nggak lama setelah gamenya dirilis, lebih tepatnya 2 hari setelah gamenya dirilis, gamenya tuh beneran tiba-tiba rame banget. Itu pun gamenya belum dimainkan oleh YouTuber besar lainnya yang akan sangat berpengaruh di dalam video ini. Untuk analistiknya, 1 minggu setelah game ini rilis sudah dimainkan sebanyak 1 juta pemain. Di sini pun sudah kelihatan potensi dari game satu ini yang akan sangat meledak coy. Akhirnya YouTuber besar melirik dan memainkan game satu ini yang membuat gamenya tambah lebih rame. Hazem yang saat itu masih berumur 16 tahun di tahun 2022 menjadi kreator dan developer game satu ini yang menghasilkan banyak sekali Robux. Dan gak cuma dari player visitnya aja. Hazem sebagai kreator dalam gamenya akan mendapatkan komisi sebanyak 10% setiap transaksi yang akan dilakukan di dalam game tersebut. Nah, dikarenakan game Please Donate itu konsepnya untuk membagi-bagi Robux, ya kalian pasti tahu lah ya, pasti akan banyak sekali Robux yang dikeluarkan di dalam game ini. Bahkan ya, Robux yang dia dapatkan di dalam gamenya itu, kalau emang dihitung dalam mata uang asli, itu bisa menjadi miliaran rupiah. Jadi bocil berumur 16 tahun yang bernama Hazem satu ini udah jadi miliarder di umur segitu coy. Dari game Roblox lagi bahkan. Hazem pun menuangkan ide-ide kreatifnya di dalam game ini yang dimana dia melakukan banyak sekali update dan efek-efek visual yang keren. Aku kaya! Aku kaya! Aku kaya! Aku kaya! Aku kaya! Aku kaya! Hal ini pun menarik banyak sekali perhatian orang-orang di luar sana yang membuat gamenya makin hari makin ramai. Salah satu favorit momen gua itu pas ISOSpeed main game satu ini yang dimana dia didonate langsung dari Hazem itu sendiri sebanyak 1 billion Robux. Oh my gosh! Hey yo! 100 million! 100 million! 100 million! Hey yo! 100 million! Wow! Oh! These V-Bucks! 100 million V-Bucks! 100 million V-Bucks! Oh my gosh! Oh my gosh! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Another one? No way! No! 1 gazillion! Gazillion! Dikarenakan gamenya sangat viral dan ramai, Hazem menghasilkan banyak sekali uang. Dan saking banyaknya uang yang dia punya, dia tuh nggak tahu lagi mau diapain. Dia pun melakukan giveaway untuk para subscribernya dengan nominal yang gila-gilaan coy. Sampai juta-jutaan Robux yang kayak dia buang-buang aja gitu. Selama periode itu, gamenya pun berjalan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Bahkan ada ratusan juta orang yang main game satu ini. Tapi ada satu masalah yang sangat signifikan dari Hazem pribadi sendiri. Kalian gak bakalan percaya sih masalah apa yang harus dia hadapin. Jadi ya pada bulan Juli di tahun yang sama yaitu tahun 2022, Hazem nge-tweet satu hal ini. Dia bilang kalau dia buat game satu ini dia tuh ngerahasiain dari orang tuanya dia selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia ingin ngasih tahu orang tuanya tapi dia nggak tahu caranya gimana. Iya, itu dia masalah pribadinya dia.
Orang-orang kan kalau emang pengen cerita ke orang tua, dia tuh bingung, mak, gue nggak dapet kerjaan gini-gini. Dia cerita ke orang tuanya, mak, gue jadi miliarder dari game Roblox, gimana ya? Aduh, emang masalah orang beda-beda ya guys ya. Akhirnya pun tahun 2022 selesai, dan game Please Donate yang sangat sukses ini merubah hidup Hazem selamanya. Kalau emang kalian pikir game Please Donate itu adalah game yang viral karena satu momen aja, kalian sangat salah. Dikarenakan di tahun 2023 gamenya tuh makin meledak lagi coy. Dari gamenya sendiri yang dapat 1 juta like di Roblox, bahkan overall player yang memainkan game ini sampai miliaran orang. Di poin ini mungkin Hazem sudah menjadi salah satu orang terkaya di game Roblox guys. Karena emang Robloxnya udah pasti unlimited sih, dan ada terus lah tiap hari pokoknya. Dan hal ini nggak membuat Hazem menjadi malas-malasan sebagai developer game Roblox. Dikarenakan setelah merilis game Please Donate, dia juga masih ngupdate gamenya sendiri. Bahkan gamenya terakhir diupdate di tanggal 16 bulan 4 tahun 2025 kemarin. Dan gak cuma di situ aja, di tahun 2023 ini Hazem juga membuat game-game baru coy. Kayak contohnya game yang lumayan viral kemarin dibuatnya, yaitu game Dice, yang dimana kalian harus lempar dadu, terus kalau emang nomornya bagus kalian dapet Robux. Setelah itu ada beberapa game underrated yang dibuat, kayak ada game chatbot yang dimana kalian bisa ngechat dengan robot di dalam game Roblox. Terus ada game tes RNG yang dimana game satu ini itu bisa ngelihat seberapa rare akun Roblox, kalau nggak salah gitu dah. Ya gitu-gitulah pokoknya guys. Yang dimana intinya si Hazem itu masih membuat beberapa game lainnya selain game Please Donate yang udah sukses ini coy. Ya kurang lebih itulah cerita dari gimana bocil berumur 16 tahun ini bisa menjadi miliarder di dalam game Roblox. Seperti biasa kan, kalau emang punya saran atau kritik boleh langsung aja di kolom komentar bawah, gue bakalan baca semuanya. Jadi ya gitu aja, gue Kayon, selamat tinggal dan dadah. Ketemu lagi di video-video selanjutnya coy. Oh,